M Square lantai 3A bersama dengan gue Irda. Dan sekarang kita ada di tokonya yang namanya Red Toys atau Rat Toys sebutannya Bang Ricardo. Rat Toys atau RAD Toys? RAD Toys. RAD Toys. Nah, ini ada Bang Ricardo, pemilik dari RAD Toys. Ini menariknya kenapa aku pengen ngobrol sama Bang Ricardo, karena katanya Bang Ricardo dulu kerjanya di TV. Dia ada satu kru TV. Pernah pegang program apa Bang Ricardo? Apa ya? Lumayan sih, banyak sih. Salah satu yang paling ngehits. Ngehits apa lagi ya? pegang. Mungkin pernah bantu, pernah support kayak apa sih? Kayak OPJ kali ya. Cuma kalau OPJ, cuma kalau OPJ mungkin lebih ke support aja. Support aja. Yang benar-benar megang inti mungkin dulu kayak program-program magazine sempat, terus games, talk show juga kali ya gitu. Talk show pernah ya. Nah, tapi kemudian memutuskan untuk berhenti dari TV tahun berapa? 2015. 2015. Bang Ricardo berarti dari TV 2015 justru malah jadi buka toko mainan di Blok M Square lantai 3 ini, dan hadirlah RAD Toys ini ya pada akhirnya. Kenapa Bang Ricardo? Ya kadang kan sebenarnya kan emang udah suka action figure dari dulu, dari kecil. Terus mungkin karena mungkin keadaan terbatas gitu ya, baru mungkin bisa belinya pas ya pas sudah besar lah, udah kuliah, udah kerja. Dulu kan kita kuliah suka ada ya nyari-nyari sampingan kan ya. Benar. Akhirnya baru bisa kebeli pas momen-momen itu. Sebenarnya juga ya kalau orang tua juga beliin pun ya momen-momen khusus kan. Iya, betul. Jadi nggak bisa yang tiap kali mau langsung dibeliin, nggak gitu. Ya udah akhirnya singkat cerita apa namanya, ada momen pengen beli barang lain, terus nggak punya duit nih, akhirnya iseng jual deh buat bisa beli mainan lagi. Yang mainan lagi nih. Okay. Nah ternyata yang nggak disangka-sangka adalah saat dijual itu harganya lebih mahal daripada saat dulu beli gitu. Oh gitu. Oh untung banyak nih berarti ya. Lumayan, satu itu lumayan apa range-nya tuh jauh, lumayan gitu, bisa 2 kali lipatnya lah. Kaget kan, nggak ngerti kan, kaget. Akhirnya disitulah mungkin awal masalahnya ya, gitu. Awal mulanya tahu, wah ternyata ada peluang ya di sini ya, gitu. Ya. Karena biasanya kalau barang pre-love dijual justru biasanya harga turun kan. Ini malah justru naik sampai 2 kali lipat. Iya gitu sih awalnya. Ya udah akhirnya terus akhirnya terus jualan online dulu zaman masih ada apa sih kayak Kaskus ya. Terus apa sih kalau nggak salah Cafe Gaul, dia masih di online lah, kayak marketplace gitulah. Terus ya udah itu 2009 ya kalau nggak salah, 2009. Terus akhirnya kantoran 2000 udah kantor juga sebenarnya sih saat itu, cuma ya di radio dulu. Terus udah gitu 2010 masuk ke salah satu TV swasta. Ya udah terus kayak gitu, itu 2011 buka toko pertama kalinya. Buka toko. Berarti itu sebelum resign ya? Sebelum resign. Masih kerja. Masih kerja. Untungnya dulu apa teman-teman sama atasan support lah gitu. Pada seharusnya kan nggak boleh kan? Iya. Kan nggak boleh side job ya, kita tahu ya. tapi dia ya bersyukurnya support selama kerjaannya nggak terbengkalai. Jadi berusaha itu akhirnya jalanin dua-duanya. Akhirnya berjalan lah dua-duanya. Jaga toko dulu di rumah sendiri gitu kan. Pulang jaga toko, kantor, dan seterusnya. Terus lama-lama ya begitu sih ceritanya. Lama-lama ngelihat kayaknya peluangnya lebih gede jual mainan nih daripada kerja di TV gitu ya. Tapi dulu ketika kerja di TV, pembelinya atau target marketnya kan pasti rata-rata biasanya mulai dari teman-teman dulu kan, teman-teman. Apa sempat nggak sih nawarin juga public figure yang juga muncul di TV-nya Bang Ricardo buat beli mainan? Sempat. Siapa aja kalau boleh bocorin? Pelanggannya Bang Ricardo nih? Ya mungkin salah satunya ada kayak misalnya kayak Randy Cagur, kayak Mas Marto, ya dan beberapa nama-nama lain sih juga yang juga sering support. Sebenarnya nggak sengaja aja, jadi kayak kan namanya kita kayak misalnya yang nulis programnya misalnya gitu ya, ngerjain program, terus mereka talentnya kan,
Karena kan kita kan kadang-kadang suka ada waktu santai kan. Iya, ngobrol-ngobrol Akhirnya santai ngobrol-ngobrol, ya, santai. cocok gitu kan. Jadi ya secara langsung kayak berteman juga. Ternyata dia ada yang memang sudah suka awalnya, ada juga yang keracunan sebenarnya. Jadi gitu. Jadi ya udah apa namanya kayak nawarin gitu kan, ada ini, mereka juga seneng. Akhirnya lanjutan deh gitu. Kasihkan. Apa namanya? Jadi boleh dibilang ya dapat double nih, satu toko fisik kayak jualan di kantor juga sambil jualan. Wah, ini sambil minum air ya. Gak apa-apa. Ini katanya kalau pepatah bilang apa? Satu pulau dua apa? Sekali mendayung dua pulau terlampaui gitu kan sampai salah. Gak apa-apa, boleh. Nah, tapi berarti ini menarik juga ya, karena kalau misalnya artis-artis kan biasanya kita lihatnya mereka koleksinya mobil, motor yang mungkin nggak ketahuan sama banyak orang, bahwa ternyata banyak juga yang juga mereka koleksi ini ya, action figure ya. Iya, banyak juga yang suka sih. Dan mereka juga mungkin nggak tahu ya, antara beli emang bener-bener suka apa terpaksa ya. Kalau ditawarin sama Ricardo, ayo dijawab Mas Wendy. Tapi baik sih, baik semua. Apa support banget lah sama gue secara personal ya. Saya secara personal mereka baik-baik, support gitu. Kayak misalnya ada apa nih barang mau dong gitu. Kadang-kadang mereka juga yang rekomendasiin sebenarnya. Jadi misalnya ada beberapa nama yang sebelumnya nggak kenal, karena nggak pernah program kan. Tiba-tiba dia ngontak gitu kan. Oh, si ini seneng koleksi mainan nih gitu. Iya, misalnya contoh siapa ya? Misalnya kayak dulu pernah Mas Tukul. Kan tiba-tiba ngontak, kan saya nggak kenal kan. Ternyata dia bilang dapat nomor dari si ini, artis ini gitu. Jadi ya mereka yang juga bantu support gitu. Gitu sih awalnya. Akhirnya pelan-pelan juga makin meluas lah, maksudnya mulai marketnya teman-teman talent gitu. Tapi apa yang membuat Ricardo sekarang ada rasa menyesal nggak keluar dari TV dan cuma jual mainan aja? Nggak ada yang pernah diselin sih. Nggak, karena merasa semuanya pasti berkesinambungan. Semuanya pasti punya dampak untuk bisa sampai hari ini kan ya, pasti gitu ya. Jadi apa namanya, dulu keluar pun juga bukan karena apapun, bukan karena nggak nyaman, bukan karena hal-hal negatif apapun gitu ya. Emang murni karena ternyata progresnya di sini makin membaik, ya kan ya. Lebih menarik ya kayaknya. Nggak apa-apa, jujur aja. Ini lebih menarik gitu ya. Jadi udah lebih menarik, terus makin lama-kelamaan ya kok apa namanya sepertinya bisa lebih baik gitu ya. Udah akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sih. Jadi dan fokus ya untuk jual action gitu. figure ini. Sejak saat itu ya beruntungnya justru malah jalannya juga malah makin terbuka gitu sih. Cuma mungkin sempat dihadang kita pandemi aja ya. Iya, pandemi sempat down ya. Sempat drop kan fisik ya. Gitu. Nah, kalau gitu nih kita lihat nih salah satu mainannya yang ada di RAD Toys ini, dan juga ini mainan apa nih? Robocop. Dua-duanya Robocop ya. Nah, ini ada mainan yang memang kayak sangat dicari di RAD Toys ini nggak sama orang-orang, kayak mereka setiap kali adain satu langsung habis. Terus ini lagi habis lagi gitu. Apa ya? Apa ya? Sebenarnya sih kalau karakter itu kan punya market masing-masing ya, penggemar masing-masing. Cuma mungkin kalau ditanya yang paling sering keluar ya mungkin karakter-karakter yang memang populer ya, misalnya kayak Avengers, kayak Marvel lah ya, DC, yang mainnya memang apa namanya, ada filmnya juga gitu ya. Biasanya itu sih paling kalau yang lebih gampang, atau memang yang sifatnya seperti ini kan. Misalnya contoh ini kan barang-barang yang memang dulu itu kita apa ya istilahnya, nostalgia ya. Nostalgia banget kan. Ini kan sih, karakter ini kan juga sesuatu yang mungkin dicari untuk orang-orang yang mungkin yang usianya udah iya, yang dulu mungkin nggak bisa beli mainan ini, baru sekarang mungkin bisa, kayak Bang Ricardo tadi ya bilang ya, kalau dulu sebenarnya akhirnya baru bisa beli mainan ya ketika sudah kerja. Benar. Memang mungkin baru akhirnya diusahakan untuk bisa beli gitu. Benar. Karena kapan lagi, dulu kecil saya nggak bisa gitu. Benar. Oke. Nah, tadi mungkin terakhir ya Bang Ricardo, apa yang membuat Bang Ricardo sangat
senang dan akhirnya menikmati menjual action figure? Karena satu, saya pun suka, gue pun suka kan ya. Yang kedua, menjalani suatu hal yang dari hobi tuh tidak semua hobi, tidak semua orang pun bisa kan. Dan saya beruntung, bukan saya bilang bisa, tapi saya beruntung bisa bertahan dengan hobi ini gitu. Itu sih yang membuat membuat happy jadinya, melakukannya juga enjoy kan jadinya gitu ya. Benar. Dan apa namanya, dan sekarang juga kan pasar juga luas ya. Betul. Apa namanya, tidak harus bergantung pada market A, B, C gitu ya. Marketplace di luar sana kan juga besar gitu ya. Dan memang penggemarnya nggak akan pernah habis kayaknya ya action figure ya. Benar. Gitu. Jadi ya itu sih yang bikin bisa bertahan. Ya mudah-mudahan terus ya, amin. Jadi Kampungers kalau mau cari action figure, cari Robocop dan segala mainannya juga yang lain ini banyak banget. Ada Power Rangers, terus kemudian juga tadi ada Avengers, bahkan ada Baby Alive di sini gitu kan. Langsung aja ke RAD Toys di Blok M Square lantai 3A. Yang pamit. Bye.